bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan yang setiap hari sekolah. Kalau anak sekolah, sekolahnya di ruangan, tapi kita semua juga sekolah, tapi namanya sekolah kehidupan. Dan semua kita pasti setiap hari belajar, ya. Di dalam sekolah kehidupan selalu ada saja yang kita bisa belajari. Kita bisa belajar sabar. Kalau di sekolah nggak ada sekolah sabar. Di sekolah kehidupan kita bisa belajar sabar, kita bisa belajar rendah hati, kita bisa belajar tidak marah. Nah, itu sekolah kehidupan semua. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, supaya di belakang itu Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ya, apa itu? Ya, tergantung apa yang Tuhan mau kita pelajari. Sama dengan kita orang-orang tua, kadang-kadang kita marah sama anak-anak kita. Kadang-kadang kita cubit dia, kadang-kadang kalau nggak sabar kita pukul, bukan supaya dia lumpuh, bukan supaya dia cacat, tapi supaya dia jangan lagi lakukan hal yang sama, supaya dia bisa lebih baik lagi. Sama dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan biarkan kita harus menangis supaya kita belajar sesuatu di sana. Nah, jadi kalau masalah itu sebenarnya tidak membuat, begini, banyaknya masalah tidak membuat seseorang itu makin dewasa di dalam Tuhan, tetapi bagaimana cara dia menghadapi masalah itu yang akan membuat dia dewasa di dalam Tuhan. Banyak pun masalah kita, kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan makin dewasa. Tapi kecil pun masalah kita, kalau waktu kecil itu kita belajar, oh di sini aku harus begini. Nah, itu yang akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi sekarang dalam hidupmu, coba cek di belakang itu Tuhan mau kita belajar apa. Kalau kamu yang kurang sabar, mungkin Tuhan mau kamu lebih sabar lagi. Kalau kamu yang masih sombong, mungkin Tuhan izinkan terjadi sesuatu supaya kamu belajar jangan sombong, belajar rendah hati. Kalau mungkin kita yang suka marah-marah, kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal. Mungkin anak kita sering buat kita mau marah. Kadang-kadang kita orang tua juga harus belajar sabar. Bukan anak kita, kadang memang kalau anak kita nakal, kita memang harus marahin dia. Tapi banyak hal, kadang-kadang Tuhan izinkan anak kita selalu bermasalah supaya Tuhan ngajar kita sabar. Dan Tuhan selalu mau belajar. Yang perlu belajar itu bukan anak kita, bukan istri, bukan suami, kita. Itu ya. Jadi anak kita memang perlu kita ajar, tapi jangan-jangan banyak perkara yang sering terjadi Tuhan justru mau pengen kita orang tua lebih sabar lagi. Nah, jadi itu semua terjadi supaya kita bisa belajar ya. Saya memang ini Natal ada satu tempat lagi namanya Bunga Rinte. Bunga Rinte itu kalau kita dari tembus ke dari Jalan Binjai itu yang baru, lewat Pamah, ada simpang namanya, simpang ke dalam itu banyak kampung-kampung ternyata. Ada namanya Kampung Mejuah-Juah, itu paling luas katanya di dalam. Dan belum ada gereja GPDI di sana. Saya di Bunga Rintenya. Kebetulan gembalanya itu dulu adik rohani saya lah di Oret Labora. Dia bilang, "Bang, datanglah ke sini. Kalau orang kami undang, mungkin nggak maunya orang datang ke sini." Kenapa? Aku bilang, ya jalannya nggak begitu bagus katanya. Oh, tapi bisanya mobil kan. Kalau Eltor lewatnya bang katanya. Kalau Eltor sama kuda, samanya itu kupikir. Sampai kami ke simpangnya itu ke dalam. Memang nggak parah jalannya, 0,5 kilometer. Tapi 4,5 kilometer lagi ke dalam. Waduh, ancur-ancuran. Itu seharusnya mobil gerdang 2 ke sana. Cuma karena dia bilang Eltor bisa, ya bisa. Wah, itu kami bawa gerbok, kandas, gerbok. Karena nggak ada jalan. Jadi jalannya itu cuma satu mobil. Aku nggak kebayang kalau ada lagi mobil dari sana. Udah nggak tahu lagi lah kalau simbol itu gimana ceritanya. Untung nggak ada yang simbol. Hujan deras sekali. Jadi di jalan itu air semua. Nggak tahu kita mana lubang mana nggak. Jadi kita jalan dengan iman lah. Bak katanya. Oh, kandas.
Sampai akhirnya sampai di kampung itu ada sekitar 70 kakak di sana. Mati lampu, hujan deras. Sampai pendetanya bilang, "Bang, kalau abang udah sampai ke Bunga Rinte, inilah jalan ke sorga," katanya. Jadi itu jalannya hancur sekali. Jadi waktu kami sampai sana, mati lampu, hujan deras. Waktu aku sampai sana jumpa sama gembalanya, "Mau kemana?" "Mau cari genset bang, nggak ada lampu ini. Sound system udah dipasang semua di Jambur." Lalu kami makan ke rumah, habis makan jam 8, "Ayolah kita ke Jambur, nanti udah nunggu anak kampung," kami bilang. Kami ke Jambur jam 8, lampu tidak ada. Sound system sudah dipasang, hujan deras. Semua pakai handphone, pakai senter. Lalu aku ketemu sama gembalanya, "Gimana gensetnya?" Aku bilang, "Nggak ada bang." Saya udah bilang jalannya, kalau kayak di sini kan gampang, telepon siapa kawan-kawan kita, udah bawa genset, 5 menit, 10 menit nyampe kan ke sana. Kalaupun ada, berapa jam lagi ke dalam. Saya udah bilang, lebih lama kita dari simpangnya itu ke Bunga Rinte daripada dari Brastagi ke simpang Pamahnya itu. Kalaupun ada, udah nggak mungkin. Ini udah jam 8 lewat 10 waktu itu. Jadi gimana? Aku bilang sama gembalanya, "Nggak tahu lagi aku bang." Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Waktu aku tanya dia, "Udah nggak tahu lagi aku," katanya. Aku pergi diam-diam, aku masuk ke mobil, aku tutup pintu mobil, aku berdoa di dalam. "Tuhan, ini udah jam 8 lewat 10 dan aku datang ke sini untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu. Dan Engkau itu bukan Tuhan kaleng-kaleng, Engkau Tuhan yang luar biasa. Ini hujan deras Tuhan, mati lampu, bagaimana orang bisa datang mendengar firman-Mu? Malam ini Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Nggak ada lagi pertolongan kami, nggak ada lagi genset andalan kami, nggak ada lagi siapa-siapa andalan kami. Nggak tahu aku situasinya bagaimana, mungkin ada kayu tumbang ini maka mati lampu. Tapi bagimu mau tumbang mau gimana, nggak masalah, aku percaya Engkau Tuhan yang besar. Nyatakan mujizat-Mu." 5 menit cuma aku dalam mobil. Waktu aku sambil berdoa, hujan mulai reda. 5 menit aku berdoa, tiba-tiba orang yang di Jambur itu teriak, "Hore, hidup lampu." Aku turun, Natal bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi, hujan deras, mati lampu. Di situ kita mau belajar nggak mengandalkan Tuhan? Atau gimana ya? Lagian kan ini bukan Natal lo gendek. Ini kan Natal Bunga Rinte, ya urusan gembalanya lah. Bukan, itu urusan kita. Sama seperti Natal Basam. Kenapa aku begitu yakin di Natal Bunga Rinte? Karena 2 hari sebelum itu aku Natal di Basam, sama mati lampu, hujan deras. Aku baru pulang dari Bagan Batu sampai sini sekitar jam 6, mati lampu, hujan deras. Aku mau tidurlah sebentar sebelum ke Basam, kupikir. Sebelum aku tidur aku berdoa, "Tuhan, ini hujan deras Tuhan. Adi pekerindukin atendu pekerikel Tuhan. Tapi Tuhan mohon jam 7 udah berhenti dan hidup lampu. Kasihan orang Basam Tuhan. Supaya bisa semua berjalan dengan betul." Saya habis berdoa, hujan mulai reda dan lampu hidup. Jadi Tuhan kita itu sebenarnya bukan Tuhan yang susah untuk diminta tolong. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya di balik itu kita mau belajar enggak? Belajar apa? Itu tadi. Mungkin kita belajar mengandalkan Tuhan kah? Atau kita belajar rendah hati kah? Atau belajar apa saja. Jadi belajar di balik semua tantangan masalah yang kita hadapi, di sana Tuhan mau belajar sesuatu. Amin. Bilang ke kanan, belajar sesuatu. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Di atas, di bawah, semua kita belajar sesuatu. Jadi mau di atas, mau di bawah, ada sesuatu yang kita perlu pelajari. Saya 2 hari lalu itu ke Sidikalang. Itu saya berangkat Sidikalang, ada 1 jam lagi dari Sidikalang ada namanya Kampung Gupa Barisan. Itu jauh lagi, 3 jam dari sini kalau
ke sana. Jadi itu aku mau berangkat, nggak ada kawan karena mereka juga semua harus latihan dengan pabrik kopi. Semalam Natal kopi, istriku pun melayani di Natal anak-anak. Jadi itu posisinya aku sangat capek sekali yang harus ke Sidikalang ini. Sama, aku mau belajar. Waktu aku capek di sini, Tuhan sedang mau mengajar aku bagaimana. Jadi itu dari Bunga Rinte malam, selesai jam 11:30 malam, kami pulang. Karena pagi aku harus pelayanan di Pancur Batu, aku nggak kesini, aku nginap di Binjai, di Tanah Seribu, di tempat Kak Mima. Jadi mungkin kami sampai itu di Binjai sekitar jam 1:30, tidur. Pagi jam 6 sudah bangun lagi, persiapan jalan lagi dari Binjai ke Pancur Batu. Jadi dari Pancur Batu melayani sampai siang pulang ke Logendek. Nah, siang pulang ke Logendek, sorenya jam 4 aku harus ke Sidikalang. Jadi ini dalam kondisi capek, belum istirahat, dan aku yang bawa mobil sendiri. Jadi jam 4 aku berangkat dari sini ke Sidikalang, itu kondisiku udah capek, pusing, lemas. Sampailah aku di Sidikalang udah malam, sekitar jam 7 lewat. Jadi waktu nyanyi Natal begitu, aku udah mulai rasa udah oyong-oyong. Udah nggak betul ini. Aku izin sama gembalanya, ada juga Bapak Majelis Wilayah situ, Om, aku istirahat, aku capek kali ini, aku tidur di mobil ya, nanti pas khotbah tolong bangun ya, aku bilang. Nggak mungkin lagi ini kondisiku. Lalu aku tidur di mobil karena udah capek kali. Di mobil aku belajar, Tuhan, aku lemah tanpa Tuhan, tolong aku. Waktu ke sana saja aku udah perjuangan itu bawa mobil, Tuhan tolong, Tuhan beri aku kekuatan. Pas khotbah dibangunin, Om udah khotbah. Lalu aku khotbah, habis khotbah makan semua hamba-hamba Tuhan. Aku bilang, aku nggak makan lah, udah terlalu gemuk aku bilang. Lalu mereka makan, aku tidur di kursi itu, lumayan kupikir. Ini luar biasanya Pantai Kosta. Ada hadir di situ ketua wilayah Dairi Timur, dia kebetulan pengembalaan di kotanya Sidikalang. Jadi dari kota Sidikalang ke Gupa Barisan itu 1 jam. Ada ketua majelis wilayahnya, dia lihat aku capek, aduh capek kali kau ya bro. Dia bilang begini, sudahlah, dari Gupa Barisan sampai Sidikalang biar Om yang bawa mobilmu. Wah keren kali ya, ketua majelis wilayah jadi supir kita. Biar kau tidur dulu, lumayan itu dari Gupa Barisan 1 jam kau tidur sampai Sidikalang. Dia yang bawa mobil, aku tidur. Lumayan lah. Akhirnya dari Sidikalang aku bawa mobil lagi sampai ke Dokan. Sampai Dokan udah nggak sanggup aku parkirkan mobilku, tidur aku di situ. Mau bangun nanti, mau nggak terserah lah. Karena jam 8 pagi aku harus lagi melayani di Oret Labora. Jam 2 pagi-pagi telepon Mama Copin, mana suamiku ini kok belum sampai-sampai, pikirnya aku rasa kan. Di mana Bapak? Oh udah tidur aku ini. Ya pulang aku. Pulanglah aku sampai di sini dengan selamat. Pagi-pagi semalam sudah Natal lagi di Oret Labora, selesai siang langsung lagi Natal di Kopi. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan berikan kekuatan, semua bisa berjalan dengan baik. Sampai hari ini bisa sehat, dan di belakang itu semua saya belajar sesuatu, belajar banyak hal. Bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa. Tapi bersama Tuhan perkara-perkara besar yang akan terus kita lakukan. Amin. Nah, jadi kalau semuanya baik, nggak ada kita belajar apapun di sana. Tapi kalau ada yang tidak baik, di sana kita pasti akan belajar sesuatu kalau mau belajar. Nah, jadi bilang kiri kanan, kalaupun ada yang nggak baik sekarang, Tuhan mau kamu belajar sesuatu, bilang. Nah, justru kalau lagi baik-baik, berarti lagi nggak belajar sesuatu kita. Tapi kalau ada yang lagi nggak baik-baik, kita lagi Tuhan ajar belajar sesuatu. Matius 8 ayat 23. Di sini Tuhan sedang mengajar murid-murid sesuatu ini. Matius 8 ayat 23 dan 24.
Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Yesus naik perahu, murid-murid ikut. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Jadi murid-murid ikut Yesus. Waktu ikut Yesus dihantam badai perahunya. Kenapa dihantam badai? Kenapa murid-murid kena badai? Karena ikut Yesus. Nah, jadi dari ayat ini jelas orang yang ikut Yesus pun nggak bebas dari badai. Jadi kalau ada badai itu jangan bilang, oh kenapa Tuhan? Ya karena kita ikut Yesus pasti kena badai. Nggak ada, Yesus pernah janji kalau kau ikut aku aman-aman semua, nggak ada badai, nggak ada. Inilah jelas murid-murid karena dia ikut Yesus kena badai. Nah, bilang kiri kanan kalau ada badai-badai sikit biasanya itu bilang. Nggak usah alay, nggak usah norak, nggak usah lebay bilang. Biasa itu. Nah, dan ada satu ayat yang sering menguatkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, tapi waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jadi persoalan-persoalan yang kamu hadapi sekarang itu persoalan biasa, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu asal kamu belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, murid-murid dia mengalami masalah. Suatu kali badai menghantam perahu mereka, dan mereka semua ketakutan. Nanti di ayat terakhir kita akan baca apa pesan Yesus kepada mereka. Sama seperti Ayub. Ayub ini orang yang cinta Tuhan. Firman Tuhan bilang dia saleh. Kalau saleh itu udah setara-setara orang yang taat firman Tuhan lah. Tapi satu kali semua anaknya mati. Istrinya pun meninggalkan dia, istrinya pun maki-maki dia, hartanya habis. Binatang-binatangnya habis semua. Tapi dari mulut Ayub keluar begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya percaya ucapan itu enggak sembarangan keluar. Pasti Ayub ini udah sering punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan waktu dia mengalami masalah, mungkin kalimat ini sering dia ucapkan. Mungkin kalimat ini kalimat pamungkasnya. Mungkin satu saat lembunya 5 mati. Udahlah, nggak apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Mungkin satu saat anak si Ayub kena gerenda. Nggak apa-apa. Semua mendatangkan kebaikan. Pasti sudah sering pengalaman-pengalaman rohani dialami Ayub sampai akhirnya semuanya habis, masih bisa dia ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kenapa itu dia lakukan? Karena di setiap masalah dalam hidupnya yang terjadi, dia selalu mau belajar sesuatu di sana. Apa hari ini Tuhan mau ngajar ya? Mungkin hari ini Tuhan mau ngajar ini. Makanya Bapak Ibu, mulailah dari sekarang belajar setiap hari, belajar sesuatu. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari sana. Kadang-kadang seperti Daud, justru masalah itu yang akan membuat hidup kita menjadi berbeda. Justru kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saya ibaratkan, ini masalah, ini semua tergantung kamu. Masalah ini justru bisa membuat batu sandungan dalam hidupmu. Waktu ada masalah, waktu kamu maju jadi batu sandungan.
Gak kuat aku, suamiku, anakku, ekonomiku. Jadi batu sandungan masalah ini, tergantung respondu. Tapi masalah ini bisa juga kalau kamu pergi ke Nias, ada batu, loncat batu katanya. Kamu lihat nanti itu loncat batu itu, ini loncat batu yang tinggi. Di bawah itu ada seperti batu kecil. Seperti inilah, mungkin lebih kecil dari ini. Jadi waktu pelari pelompat itu mau lompat, dia akan selalu pijak ini. Sup, baru gini. Ini jadi batu loncatan buat dia melewati batu yang tinggi itu. Nah, kembali ke masalah tadi. Masalah ini itu bisa jadi batu sandungan buat lu, tapi masalah ini justru bisa jadi batu loncatan buat lu. Tergantung respondu. Sama seperti Saul dan pasukan bangsa Israel. Waktu dia lihat Goliat, Goliat itu jadi batu sandungan buat mereka. Oh, ngeri, besar, matilah kami. Dan mereka sangat takut. Tapi waktu Daud lihat Goliat, ini batu loncatan, dia pikir. Dan waktu dia lawan, dia bunuh, itu justru jadi batu loncatan buat dia bisa menjadi seorang raja. Nah, jadi bukan berbicara masalahnya, tapi sekarang berbicara respon kita. Masalah itu mau jadi batu sandungan atau justru mau jadi batu loncatan. Semua tergantung di sini kita. Daud, dia lihat Goliat besar, besar. Masalah besar untuk orang besar. Di dalam masalah besar ada mujizat yang besar. Kalau aku berkelahi sama Jacob, ku hantam dia gerbuak pingsan, menang aku. Bangga nggak kira-kira aku cerita sama kalian? Ih, ngomereng omah dai. Anak-anak pula diimbanginya, bocor halus itu. Bapak apa itu? Tapi coba taruh sini Brando Mamana, kami main sama Crispus Maminas. Dia udah berapa kali menang, dan sekali aku main nggak sampai satu ronde kuantem, wah kalah dia. Wah, dia masalah besar buatku. Tapi waktu ku kalahkan masalah besar, justru dia membuat hidupku menjadi besar. Kami isi gembalaan, kami si tinjuna sebagai Brando Mamana, nggak kami bilang lagi pun nama aku. Brando Mamana, Brando Mamana, Brando Mamana, karena itu besar. Bilang kiri kanan, bersyukur kalau masalah lu besar. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk lu. Bilang, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar untuk lu. Jangan takut. Firman Tuhan kita baca di dalam ayat 26. Kenapa murid-murid mengalami goncang dan mereka sangat takut? Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jangan takut, kata Tuhan. Natal juga berbicara, waktu malaikat-malaikat datang kepada gembala-gembala, dia bilang, jangan takut. Jangan takut. Karena sering sekali masalah kita itu masalah takut. Masalah kita kadang-kadang gak sebesar apa yang kita takutkan. Tapi di sini udah takut kita, entah gimananya nanti. Entah gimananya nanti ini, padahal pada kenyataannya gak sebesar apa yang kita takutkan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan takut. Karena ketakutan itu tidak akan membuat kita semakin baik. Saya nggak tahu apa yang kamu takutkan sekarang.
Tapi firman Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Dan waktu Yesus bilang jangan takut, dia hardik angin itu, badai jadi tenang semua. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid ini sebenarnya kalau kita lihat cerita ini, dia namanya aja murid, tapi sebenarnya dia belum mengenal siapa sebenarnya Tuhannya, siapa sebenarnya yang dia ikuti. Mereka udah sering lihat mujizat, tapi kok waktu badai mereka takut. Karena mereka hanya tahu tapi nggak percaya kepada Tuhan. Biarlah jemaat di sini bukan hanya tahu siapa Tuhan, tapi mengenal Tuhan, punya pengalaman sama seperti Ayub, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kita bisa bilang, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya bilang, kenapa saya begitu yakin, saya masuk mobil, saya berdoa dan saya yakin lampu akan hidup. Walaupun secara pikiran manusia, ada juga pikiranku begini, bagaimanalah cara Tuhan menghidupkan lampu kalau misalnya nanti ada tiang listrik dihantamnya? Kan gak mungkin. Hebat pun Tuhan, kalau PLN matikan lampu kan gak mungkin hidup lampu. Itu ada dalam pikiranku. Karena hujan deras, kami datang ke sana itu, waduh, deras sekali. Jalan itu pun udah air semua. Ada dalam pikiran sini. Hebat pun Tuhan, kalau dimatikan PLN lampu gimana hidupkannya? Itu yang sering kali membuat kita menjadi takut. Tapi waktu itu aku berdoa, enggak. Mau mati lampu, mau tumbang, mau PLN, mau enggak, Tuhanku di atas semuanya. Dan malam hari ini kami datang ke sini itu tidak kebetulan dan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Betul. Langsung hidup kamu zep. Kadang-kadang untuk mempercayai Tuhan yang seperti itu, kita butuh keberanian. Waktu semua lagi keadaan sulit, Tuhan paksa, kadang-kadang kita berani nggak kita ngandalkan Tuhan. Dan waktu kita berani, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat membela orang yang berani mempertahankan imannya. Di mana kita harus mempertahankan iman kita, Tuhan itu sangat membela orang-orang yang hidup dengan kuat percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, jangan takut. Bilang, itu Natal, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu, kalau lihat kesehatanku gak mungkin aku. Jangan lihat kesehatan kita. Jangan lihat keuangan kita, jangan lihat diri kita, lihat Tuhan kita yang berkuasa. Jangan lihat hujan, jangan lihat petir, jangan lihat lampu, jangan lihat uang, lihat Tuhan kita yang kaya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, yang akan menolong kita semua. Amin. Jangan lihat dompetmu, bilang, jangan lihat dompetmu. Lihat Tuhan kita, Tuhan yang akan terus menolong kita semua. Inilah pesan Natal buat kita, jangan takut. Badai akan terus ada, tapi ingat, di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus. Jangan biarkan Yesus tidur, bangunkan Yesus. Yesus tolong aku, Yesus bela aku, Yesus nyatakan kuasamu, Yesus nyatakan mujizatmu. Percayalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Jangan takut, percaya pada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang bisa diharapkan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini mari katakan kepada jiwa kita, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau, Dia Immanuel yang lahir hari ini. Dia beserta dengan kita. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghibur saat ku lemah. Kau kuat, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
kepada jiwa kita. Tak usah ku takut. Jangan takut penyakitmu, jangan takut ekonomimu, jangan takut tentang keluargamu, jangan takut tentang masa depanmu. Ada Tuhan Immanuel yang bersama kita, menolong kita. Amin. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.